Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 15 Juni 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, orang tidak bisa dikatakan baik hanya karena secara eksternal ia terlihat patuh pada hukum. Intensi atau niat yang melatar belakanginya juga perlu diperhatikan guna menilai perilaku seseorang. Orang bisa saja taat membayar pajak, tetapi jika ia melakukannya sekadar demi menghindari hukuman atau agar dipuji oleh orang lain dan bukan karena sadar bahwa adalah baik memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, maka intensinya tidak terpenuhi dengan baik. Baik buruk tindakan seseorang tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan peraturan, ataupun dari akibat baik yang ditimbulkan, tetapi juga dari motivasi di baliknya. Dengan mengatakan bahwa tidak hanya orang yang membunuh, tetapi juga orang yang marah pada saudaranya pun harus dihukum, Yesus sedang menggarisbawahi arti penting intensi atau niat. Kita tidak hanya perlu mengatur hal-hal eksternal yang kelihatan, tetapi juga kehendak dan niat-niat baik di dalam hati perlu diatur. Kalau niat kita baik dan tindakan eksternal kita juga baik, kita tidak jatuh dalam kemunafikan. Itulah alasan Yesus mengingatkan bahwa jika kita hendak mempersembahkan kurban di altar, tetapi pada saat bersamaan hati kita dipenuhi kebencian terhadap saudara kita, lebih baik kita berdamai dahulu dengan saudara kita itu. Jangan bangga terlihat baik jika hati kita jahat. Tindakan eksternal yang sungguh baik muncul dari hati atau intensi yang murni.
Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk mengamalkan kasih selalu mengalir dari niat-niat yang suci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.